wabarakatuh. Pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang logam dan paduan yang meliputi 3.2, yaitu paduan baja, 3.3 alat baja, 3.4 besi cor, dan 3.5 besi tempa. Oke, masuk ke paduan baja, yang mana karakteristik sifat dari baja paduan itu disebabkan oleh beberapa unsur seperti peningkatan kapasitas, kekuatan, ketahanan terhadap korosi, ketahanan arus, kemudian ada toughness atau ketangguhan, dan juga meningkatkan sifat magnetik. Alasan utama penggunaannya pengerasan membuat martensi temper yang paling diminati dan terberat dari mikrostruktur yang dapat dicapai pada bagian yang lebih berat dibandingkan dengan baja karbon. Baja alloy itu dapat dibagi lagi menjadi baja rendah alfa dan baja high alloy, tergantung pada jumlah elemen paduan yang terkandung di dalamnya. Baja paduan rendah itu mengandung tidak lebih dari 5% elemen atau elemen paduannya, sedangkan baja paduan tinggi itu mengandung lebih dari 10% unsur paduan. Baja dengan paduan rendah itu dapat dibagi lagi menjadi baja sempurna dengan paduan yang rendah tetapi kekuatannya tinggi, yang serupa dengan baja karbon rendah dalam karbon. Kemudian baja paduan rendah biasanya itu mengandung karbon paling sedikit 0,3% yang membuat mereka mengeras dengan perlakuan panas. Kemudian ada pengaruh elemen paduan, yang mana baja karbon pada umumnya itu mengandung sejumlah kecil mangan dan silikon, mana efeknya pada diagram equilibrium itu disebut dengan semali, yang akibatnya baja karbon itu bisa dianggap tanpa banyak kesalahan sebagai paduan besi karbida biner dan diagram besi karbon pada gambar 2.1 yang ada kemudian dapat digunakan. Kemudian penambahan tertentu elemen paduan terutama molybdenium, kromium, silikon, dan titanium itu menghasilkan kontraksi medan austinik murni dan perluasan bidang ferit dalam diagram equilibrium. Oke, elemen alloy juga dapat dibagi menjadi dua kelompok sesuai dengan modus distribusi mereka dalam dua fase utama, yaitu baja anil, ferit dan kabrida, nikel, aluminium, silikon, tembaga, dan kobalt, yang mana ditemukan hampir seluruhnya di fase ferit yang membentuk larutan padat substitusi. Dengan kelompok 2, elemen partisi itu di partisi antara fase ferit dan karbida, yang pembagiannya dapat disimak pada gambar berikut ini. Oke, baja mangan, yang mana serinya itu 1300 sekian. Baja mangan itu termasuk unsur paduan yang tak kalah penting daripada karbon, yang mana kehadirannya itu berpotensi untuk memperbaiki struktur baja serta menambah kekuatannya dengan cara kekerasannya ditingkatkan dan membuat baja tahan dari aus, yang mana makin tinggi kadar dari mangannya semakin turun juga temperatur ubah gamma alfanya, sehingga baja dengan kadar mangan lebih dari 1,2% jika ditaruh di suhu kamar yang berderajat kurang lebih 20 derajat Celcius itu masih berstruktur austenit. Kemudian baja ini itu sukar dikerjakan tetapi tahan aus, yang mana kadar mangan yang kecil itu sudah dapat menurunkan kecepatan pendinginan kritis. Oleh sebabnya, baja dengan kandungan mangan 1-1,2% itu sudah dapat dikeraskan dengan pendinginan atau quenching oli. Kemudian, baja mangan merupakan bahan yang luar biasa, yang mana dia itu kekuatannya tinggi, taktilisitasnya tinggi, ketahanannya sangat baik, yang mana pengaplikasian baja mangan ini itu ada di ember dan gigi atau rob shovel atau kerukan pada mesin ekskavator, kemudian ada mesin gerinda dan rel kereta api. Oke, yang selanjutnya ada baja nikel dengan seri 2000 sekian, yang mana nikel itu menurunkan temperatur ubah gamma alfa dengan cepat, yang mana baja dengan kandungan nikel yang tinggi itu strukturnya berbentuk austenit. Baja ini bersifat anti karat, tahan panas, memiliki ketahanan impact dan fatigue yang tinggi sehingga tidak dapat dikeraskan, tetapi baja nikel ini dapat dikeraskan di dalam oil atau oli dan air, yang mana baja nikel dengan kandungan 3%, yang mana 0,15 sampai 0,43% karbon, 0,4 sampai 0,9% mangan,
dan 3,25% sampai 3,75% nikel itu digunakan secara ekstensif sebagai roda gigi penggerak, kemudian baut penghubung, kancing roda yang dikuatkan dengan proses surface hardening karbonisasi. Kemudian baja nikel dengan kandungan 5% yang terdiri dari 0,09 sampai 0,17% karbon, 0,45 sampai 0,6% mangan, dan 4,75 sampai 5,25% nikel itu memiliki ketangguhan yang lebih besar, yang mana pengaplikasiannya itu biasa ditemukan pada heavy duty atau alat berat seperti gear case, kemudian ada poros engkol yang biasa digunakan untuk bus dan truk. Oke, yang selanjutnya ada baja kromium dengan seri 5000 sekian, yang mana kromium atau Cr merupakan unsur yang memberi pengaruh relatif kuat pada sifat fisik baja, yang mana penambahan kromium ini dapat membantu proses pengerasan sekaligus juga meningkatkan titik didih dari baja. Unsur ini juga berpotensi untuk meningkatkan ketahanan terhadap aus dan karat, yang mana kandungan kromium pada baja yang mencapai 13%, ada juga yang menyebut 11,5% sampai 12%, itu membuat baja tahan karat atau menjadi stainless steel. Namun jika jumlah kromium yang berlebihan itu dapat menurunkan ketangguhan dari baja dan membuatnya terlalu keras serta mudah retak, terlebih di sekitar titik pengelasan. Selanjutnya dapat disimak di sini adalah gambar yang menunjukkan pengaruh kromium terhadap kekuatan tarik anil dan pendinginan udara dari baja. Selanjutnya yang keempat ada baja molybdenum, yang mana molybdenum atau MO itu sangat berperan dalam pembentukan karbida. Molybdenum itu meningkatkan kekuatan, ketahanan baja terhadap panas dan batas mulur dari baja. Kemudian baja paduan molybdenum itu cenderung membentuk struktur butiran yang kasar, sehingga dia itu lumayan tahan terhadap panas. Kemudian molybdenum itu lebih sering dipadukan bersama dengan kromium, nikel, dan vanadium. Jumlah ideal dari unsur ini itu sebaiknya juga tidak lebih dari 1%. Kemudian baja jenis ini itu secara ekstensif biasa digunakan di industri pesawat terbang, untuk membuat bagian-bagian struktural seperti pesawat sayap dan landing gear. Yang kelima ada baja vanadium, yang mana baja jika mendapatkan tambahan unsur vanadium itu akan memiliki ketahanan terhadap keausan. Unsur ini itu membentuk karbida yang juga berpotensi untuk menambahkan kekerasan dari baja serta mengurangi dampak melemahnya material akibat pembebanan yang berulang kali. Vanadium itu hanya ditambahkan dalam jumlah kecil. Jika persentase vanadium itu lebih dari 0,05%, justru akan membawa pengaruh yang buruk pada baja. Kemudian berbagai unsur paduan yang biasa ditambahkan adalah boron, titanium, niobium, tantalum, wolfram atau tungsten, serta kobalt. Oke, yang keenam ada baja tungsten atau wolfram, yang mana baja dengan kadar wolfram atau tungsten 18% dan karbon 0,7% itu sudah bersifat eutoktoid atas, yang mana meskipun sebagian karbonnya dipakai untuk pembentukan wolfram karbida, kandungan tungsten tinggi itu akan menaikkan kekerasan dari baja dan dengan sendirinya menaikkan kemampuan potong dan tahan terhadap keausan, yang mana kecepatan pendinginan kritis itu tidak diturunkan secara mencolok oleh tungsten. Jadi baja ini termasuk baja keras air. Tungsten memperhalus struktur butiran yang menaikkan temperatur dari tempering, yang mana tungsten itu biasa dipakai pada HSS dan HWS, yang mana HSS itu high speed steel dan HWS hot work steel. Penggunaan utamanya tungsten ini diaplikasikan pada baja-baja perkakas. Yang ketujuh ada baja silikon, yang mana silikon atau Si ini berpotensi untuk memperbaiki struktur baja seperti halnya mangan, tetapi dalam tingkatan yang relatif lebih kecil. Yang mana unsur silikon ini itu menambahkan keuletan dan kekerasan dari baja.
Unsur ini tuh bisa menjadi penstabil karbida yang terbentuk akibat pertambahan paduan yang lainnya. Silikon juga berperan sebagai dioksider atau pengikat atau penghilang oksigen atau gas terlarut lain, dalam hal ini nitrogen, untuk mengantisipasi kerusakan dan atau cacat produksi. Persentase normal untuk kandungan silikon pada baja itu berkisar sekitar 0,4%. Oke, poin pembahasan selanjutnya 3.3 alat baja atau tool steel, yang mana tool steel itu merupakan semua jenis baja yang digunakan untuk operasi permesinan seperti pemotongan, pencukuran, pembentukan, penggambaran, ekstrusi, rolling, dan pemukulan, yang mana itu memerlukan kekerasan, kekuatan, ketangguhan, ketahanan arus yang tinggi, dan ketahanan panas untuk alat ini, yang mana pada gambar ini itu sudah dijelaskan secara singkat beberapa tipe dari tool steel ini. Oke, tool steel umumnya itu memiliki kandungan karbon yang paling sedikit 0,60%, sehingga kekerasan martensitte-nya itu mencapai Rockwell C60. Karbon melebihi jumlah ini itu hanya digunakan untuk membentuk karbida terlarut yang terdispersi dalam fase martensitte untuk meningkatkan ketahanan ausnya. Paduan baja yang paling sederhana adalah baja pengerasan karbon tinggi atau tipe W yang dikeraskan melalui rapid cooling dengan air. Baja tipe W itu mampu melakukan kekerasan yang hebat, tetapi dia itu mulai kehilangan kekerasan bahkan pada suhu hanya 150 derajat Celcius. Jadi mereka itu baja jenis W ini tidak cocok untuk pengeboran logam, yang mana baja ini itu lebih cocok untuk kerja dingin seperti cold heating die, kemudian alat kerja kayu, dan alat untuk pengangkatan kulit dan kertas. Dalam aplikasi yang membutuhkan ketahanan termal yang lebih tinggi, ketahanan terhadap guncangan dan ketahanan aus, baja alat paduan itu harus digunakan. Semua baja ini itu menggunakan pembentuk karbida seperti tungsten, molybdenum, kromium, dan vanadium sebagai elemen paduannya. Yang mana fungsi dari elemen ini untuk meningkatkan kemampuan kekerasan dan meningkatkan ketahanan terhadap pelunakan pada temper. Kemudian membentuk karbida yang keras dan tahan terhadap suhu tinggi. Elemen paduan utama pada alat penahan goncangan tipe S adalah silikon, kromium, tungsten, dan terkadang juga molybdenum. Silikon itu berfungsi untuk memperkuat ferrit, sedangkan kromium, molybdenum, dan tungsten meningkatkan kemampuan mengeras dan ketahanan aus. Sebagian besar dari baja ini adalah pengerasan, yang mana mereka itu dibuat menjadi palu, pukulan, pisau, geser, settling, dan lain-lain. Baja pengerasan rendah atau tipe 0 yang mungkin adalah kelompok baja perkakas yang paling penting yang memiliki berbagai macam aplikasi kerja dingin. Ini adalah baja paduan karbon tinggi dengan kandungan karbon sekitar 1%, mangan 1,0 sampai 1,6%, kromium setengah, dan 0,5% atau lebih tungsten. Baja ini itu memiliki sifat non-deformasi yang sangat baik dan mungkin juga akan mendistorsi atau retak saat perlakuan panas daripada baja tipe W. Oke, selanjutnya dapat disimak di sini, kalian dapat membacanya sendiri. Poin pembahasan selanjutnya 3.4 besi cor, yang mana besi cor pada dasarnya itu adalah paduan dari besi dan karbon yang mengandung antara 26,67% karbon sehingga hampir tidak memiliki keuletan sama sekali, yang mana casting itu merupakan satu-satunya proses yang sesuai untuk membentuk paduan besi cor. Oleh karena itu mereka dikenal sebagai besi cor. Jenis-jenis utama dari besi cor ini yaitu ada besi cor kelabu, besi cor nodular, besi cor putih, dan besi cor paduan. Oke, masuk ke besi cor kelabu, yang mana ini merupakan jenis yang paling umum dari besi cor. Besi cor kelabu juga memiliki kelebihan penting seperti paduan leleh yang rendah, memiliki fluiditas tinggi pada temperatur casting dan susut rendah, jaringan serpigrafit, serta memberikan tingkat ketahanan korrosi yang cukup besar.
Besi cor kelabu mudah tergores karena aksi pelumasan grafit, apalagi jika jaringan grafit itu memendam getaran. Kemudian besi cor kelabu itu memiliki kapasitas peredaman yang lebih baik dan sering digunakan sebagai alas untuk mesin atau peralatan yang terkena getaran. Dalam penambahan sifat-sifat ini, biaya yang relatif rendah dan ketersediaan adalah faktor yang membuat besi tuang atau besi cor menjadi salah satu paduan besi yang paling banyak digunakan. Yang kedua ada besi cor nodular, yang mana nama nodular sendiri itu diambil dari kandungan grafit di dalam besi yang cenderung berbentuk bulat atau nodular, yang mana meskipun tidak banyak orang yang menggunakan jenis besi ini untuk proses cor, tetapi dalam beberapa hal besi ini itu lebih baik daripada besi kelabu. Alasannya karena tingkat kepadatan dari grafit dalam besi ini. Kemudian karena memiliki tingkat kepadatan yang cukup rendah, besi ini bisa dengan mudah dibentuk sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya besi jenis ini tuh digunakan untuk proses cor pada bagian yang melengkung, bukan yang lurus. Kemudian besi cor putih, yang mana pada dasarnya besi ini tuh sama dengan yang besi cor kelabu, akan tetapi kandungan yang di dalamnya itu membuat besi ini memiliki daya tahan yang lebih tinggi daripada jenis besi tuang berwarna kelabu. Selain itu, bagian dalam besi ini juga berwarna putih karena kandungan dari sementit yang banyak. Karena daya tahan yang kuat, jenis besi ini biasanya dipotong dengan menggunakan mesin. Selain itu, tanpa proses yang tepat, besi ini mudah patah karena struktur dalamnya tidak mudah mulur. Yang keempat ada besi cor lunak, yang mana secara keseluruhan besi cor lunak ini adalah hasil tempaan dari jenis besi cor berwarna putih. Tetapi setelah proses tempa, kualitas dan daya tahan besi ini itu lebih baik dan padat. Bisa dikatakan bahwa besi jenis ini adalah salah satu yang memiliki tingkat kekuatan tertinggi. Itu sebabnya aplikasi untuk besi cor ini bukan hanya di bidang konstruksi, tetapi juga otomotif hingga kereta api. Kemudian yang kelima ada paduan besi cor. Paduan besi cor seperti namanya itu menandakan ia itu diproduksi dengan cara menambahkan untuk membuat elemen paduan besi yang sesuai seperti nikel, kromium, silikon, tembaga, molybdenum, dan vanadium. Efek dari elemen paduan ini itu digunakan secara tunggal ataupun kombinasi yang mana serupa dengan baja paduan yang telah dibahas tadi. Kemudian poin 3.5 besi tempa. Besi tempa adalah bahan komposit yang terdiri dari besi dan slag dengan kemurnian tinggi atau alfa, yang mana kandungan karbon besi pada besi tempa ini umumnya itu di bawah 0,08%, kandungan mangannya di bawah 0,06%, sedangkan kadar terak biasanya bervariasi antara 1 dan 3% dari berat. Kemudian sifat mekanik dari besi tempa pada dasarnya adalah besi murni, karena adanya terak berserat, kekuatan tarik dan keuletan lebih besar pada arah longitudinal atau bergulir pada arah transayat. Yang mana ketahanan korosi besi tempa itu lebih tinggi daripada baja, yang disebabkan oleh pembentukan film oksida awal yang tetap terpasang secara tetap ke permukaan dengan efek penyematan serat siap. Yang mana sebagian besar dari besi tempa itu dibentuk menjadi pipa. Oke, kita sudah sampai ujung pembahasan. Terima kasih sebelumnya sudah menyimak video pembahasan saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.